Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama produk terbaru dari Kawasaki. Jadi di awal tahun 2023 ini PT Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan model terbaru dari motocrossnya. Ini adalah New KLX 150 Series. Nah, dia punya 3 varian, yaitu S, standar, dan juga Special Edition. Harganya mulai dari 32 jutaan sampai 39 jutaan rupiah on road Jakarta. Harga lengkapnya bisa Anda lihat di tabel di bawah ini, dan kira-kira apa aja ubahannya dan apa yang berbeda dari model sebelumnya. Bersama saya Tio Levi, selamat datang di Auto Rider dan selamat nonton. Oh ya, pertama kita lihat dulu dari varian S-nya, ini yang small. Jadi seperti namanya, dia kelihatan lebih kecil dibandingkan dengan beberapa varian lainnya. Dia di bagian pelek ini berbeda. Terus juga yang terbaru dari motor ini dibandingkan generasi sebelumnya adalah ini, kita bisa lihat di bagian spakbor. Sekarang dia lebih menukik area depannya ya dibandingkan yang lama. Terus lampunya juga baru, dia sekarang sudah LED. Dan kalau diperhatikan ini jadi lebih mirip ke jajaran KLX 230 yang tahun lalu dirilis oleh Kawasaki ya. Nah, dia jadi bentuknya lebih flat seperti ini, nggak cembung lagi, dan emang kelihatannya jadi lebih agresif ya. Terus ke bagian tengah, di bagian tengahnya nih dia juga ada perubahan di bagian tutup tangkinya. Sekarang modelnya jadi seperti ini. Lalu di bagian body-bodinya, nah sekarang dia jadi lebih lebar karena yang sebelumnya di bagian sini nih nggak tertutup semua bagian area rangkanya. Sekarang dia makin ke bawah seperti ini ya. Lalu di bagian bawah dia footstepnya sekarang udah nggak dilengkapi dengan karet. Jadi harusnya untuk bermain tanah ini gripnya lebih oke sini. Terus untuk footstep pemboncengnya dia lebih kecil tapi bentuknya masih mirip-mirip sebenarnya. Dan di bagian belakang ini lampunya masih sama, tapi spakbornya sekarang dia jadi lebih pendek dibandingkan KLX 150 yang model sebelumnya. Oke, kalau secara dimensi ada perubahan juga. Ini di bagian shroudnya kelihatan lebih gemuk ya. Nah, di kiri dan kanannya. Terus yang menariknya lagi di bagian kokpit ini, dia speedometernya sudah full digital. Untuk pilihan warnanya, KLX 150S ini dia punya warna lime green, ciri khasnya Kawasaki, dan juga ini adalah ebony. Sekarang kita lanjut ke bagian varian yang standarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke varian yang standarnya. Dia perbedaannya nggak cukup banyak dari varian S karena di sini yang membedakan hanya ukuran pelek yang di sini lebih besar depan dan belakang. Terus juga suspensinya sekarang dia model upside down dan berwarna silver. Nah, selebihnya masih sama dengan varian S, jadi dari depan sampai ke belakang pun masih serupa. Untuk pilihan warnanya, si varian standar ini cuma ada satu pilihan warna, yaitu lime green saja. Nah, sekarang kita beralih ke varian tertinggi dari New KLX 150 ini. Ini adalah Special Edition atau SE. Di sini banyak banget pilihan warnanya, dia ada 4 varian. Nah, di varian Special Edition ini ada warna Vivid Orange Ebony, lalu Neon Green Ebony, di Light Blue Ebony, dan Shiny Yellow Oriental Blue. Nah, ini varian tertingginya. Kalau dilihat di sini lebih banyak aksesoris yang menempel ya. Di bagian stang ini dia ada handguard di sini. Lalu di bagian bawahnya dia ada engine guard juga. Terus ke bagian stang, stangnya berbeda dari varian S dan juga yang standar. Dia model fat bar seperti ini. Di tengahnya lebih gemuk dan racernya juga lebih tinggi dibandingkan yang S. Di bagian depan dia sudah pakai suspensi upside down juga sama seperti yang varian standar, tapi dia warnanya lebih mencolok. Di sini berwarna emas yang diameternya juga cukup besar.
Nah, joknya juga ada perubahan. Di sini tidak terlihat lagi tali pegangan. Jadi ketika Anda ingin memindahkan motor, nggak perlu bingung karena Kawasaki memindahkannya ke area sini. Jadi bagian sini bisa dipegang untuk mengangkat motor. Dan di bagian sininya, nah ini kalau kelihatan, toolkitnya sekarang dia jadi lebih kecil. Terus posisinya lebih terlindung dengan bodi. Lalu bagian knalpot, ya walaupun desainnya masih mirip, tapi sekarang dia sudah berwarna hitam nih keseluruhan mufflernya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki, ini bagian depannya. Nah, di bagian roda depannya dia pakai ukuran ring 21 di bagian depan, lalu di belakang pakai ring 18. Nah, bannya sendiri ukurannya 2,75 di depan dan 4,10 di belakang. Itu untuk yang varian SE. Sementara yang varian standar, dia ukuran bannya juga masih serupa dengan yang SE, sedangkan varian S dia lebih kecil, yaitu di depan pakai ring 19 dan di belakang ring 16. Bannya memakai ukuran 70/100 dan di belakang 90/100. Sementara untuk bagian pengeremannya, keseluruhan varian ini pakai tipe cakram berukuran 240 mm di depan dan 190 mm di belakang. Tadi itu soal desain dan juga kaki-kakinya. Sekarang kita beralih ke bagian mesin dari New KLX 150 ini. Dia mesinnya masih serupa antara varian S, standar dan juga SE. Mesin ini berkapasitas 150 cc, 4 tak, 1 silinder dan berpendingin udara. Nah, dengan ukuran diameter kali langkah 58,0 kali 54,4 mm, tenaganya mencapai 12 PS pada 8000 rpm dan juga torsi 11,3 Nm pada 6500 rpm. Nah, keluaran tenaga tadi dialirkan melalui sistem transmisi manual 5 percepatan. Nah, sekarang bagaimana posisi berkendara dari KLX 150S ini? Sekarang kita coba naikin. Dia tinggi keseluruhannya ya sekitar 1115 mm, lalu bobotnya 115 kg dan dia punya kapasitas tangki 6,9 liter. Nah, ini tinggi saya sekitar 175 cm. Ini posisi duduknya seperti ini. Kalau dua kaki masih menapak dan sedikit menekuk di sini. Coba kalau agak ke belakang. Nah, masih mirip-mirip aja sih sebenarnya. Jadi buat Anda yang tingginya mungkin di bawah 170 masih oke lah bawa motor ini. Lanjut ke varian standar. Nah, dia punya pelek dan ban yang lebih besar. Posisinya juga jadi lebih tinggi dibandingkan yang varian S. Yang ini dia punya tinggi keseluruhan 1155 mm dan selisih sekitar 40 mili dengan yang varian S-nya. Lalu bobotnya 118 kg. Untuk kapasitas tangkinya masih sama 6,9 liter. Nah, ini posisinya seperti ini. Ketika saya naiki memang jadi lebih menjinjit. Nah, tapi dengan satu kaki sih motornya masih terasa ringan dan tentunya Anda masih pede untuk menggunakannya. Jadi nggak takut karena ini berat dan tinggi. Motornya tetap bisa dikontrol dengan mudah. Nah, kalau agak ke belakang, ini posisi duduknya seperti ini. Ya memang masih menjinjit ya, tapi ketika Anda pakai untuk berboncengan, dia posisinya pasti lebih turun. Nah, ini varian tertingginya yaitu SE, coba kita naikin. Dia punya tinggi keseluruhan yang lebih tinggi lagi. Tingginya 1195 mm, lalu bobotnya lebih berat 1 kg dibandingkan yang standar, jadi 119 kg. Sementara tangki bahan bakarnya juga masih sama, yaitu 6,9 liter. Nah, selain posisi duduknya yang lebih tinggi, ini stangnya juga karena dia pakai racer yang lebih tinggi, rasanya juga stangnya terasa lebih tinggi nih. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita
sekalian lihat di bagian stang ini ada apa aja. Di tombol-tombol sebelah kanan dan kirinya, kanannya ada engine cut off, lalu ada starter, terus di sebelah kiri dia ada ini, ada cuk, terus ada lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dan juga klakson. Nah, untuk kuncinya dia seperti ini, masih kunci konvensional biasa. Lalu coba kita nyalain. Nah, di bagian sini ada beberapa informasi. Nah, coba kalau lihat dari awal. Oke. Jadi informasi di sebelah kanan ada speedometer, lalu ini indikator gigi netral. Di bawahnya ada lampu sen. Terus ada lampu dekat, lampu jauh di sini. Di sebelah sini ini ada odometer. Lalu indikator bahan bakar di bawahnya, dan untuk mengubahnya di sini ada tombol. Di sini ada trip A, trip B, jam. Ya, udah itu aja. Ya, cukup sederhana sih di bagian speedometernya ini. Nah, untuk kuncinya dia belum dilengkapi pengaman apa-apa, belum ada pengaman magnet ataupun immobilizer. Nah, sebagai sebuah motor trail, tentu Anda tidak ditawarkan dengan beragam lokasi untuk membawa barang ya. Tapi di sini ada penyimpanan toolkit dan mekanisme membukanya cukup sederhana banget. Di sini ada penguncinya, ada dua, depan dan belakang. Tinggal diputar aja, terus ininya copot. Dan ini bisa langsung Anda buka. Nah, seperti itu. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana detail pembaruan dari Kawasaki New KLX 150 model year 2024 ini. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan, lalu juga keseluruhan fitur, desain, juga mesin dari motor terbaru Kawasaki ini. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.